kami atau salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa khusnu khawatimi wa yustasqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedulur sambung Roso, malam ini saya ada di kota Yogyakarta, kota gudeg. Buat sedulur sambung Roso yang ada di Yogyakarta, wujud, ayo kita silaturahim ya. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman Yogyakarta. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Jika saya ada salah ucap, salah perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah sudah merosot di kota Jogja ini malam ini cerah, alhamdulillah, dan sejuk ya. Ini saya ada di salah satu hotel di kota Yogyakarta. Itu hotel Jambu apa deh, Jambu Luwu ya kalau nggak salah. Jambu Luwu ya. Bisa tadi satunya mana ya, saya lupa. Oh ini. Oke, saya sambil ngecek suaranya ya, takutnya sinyalnya ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung Roso dulu nih biar semangat. Mental kaya OKB wujud, komentar dulu wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak utangnya secepatnya lunas, amin. Yang belum dapat momongan secepatnya mendapatkan momongan, amin. Yang belum dapat jodoh secepatnya dapat jodoh, amin. Yang belum dapat pekerjaan secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan, amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, sehat. Terlalu jauh mas, deketin mas. Makanya saya megang HP tujuannya biar saya bisa memantau ya. Oke. Nah, begitu. Nah, mantap, sip. Mas karepet agak turun aja dikit. Nah, terus. Nah, begitu, sip. Maju dikit nggak apa-apa, Mas. Nanti kalau terlalu jauh, ganteng-gantengnya teman-teman ini nggak kelihatan. Gitu. Nah, begitu. Mantap. Oke, Saudara Samuroso. Hari ini saya membahas apa judulnya tadi, Mas Dani? Mata batin. Oke, ada Mas Dani ya, alhamdulillah wujud, beliau mudik ke Yogyakarta ya. Ini kemudian ada juga saudara kita dari mana? Jogja juga ya? Jenengan Jogja mana Mas? Jogja, Suryawijaya. Mana? Tengkulon. Oh, namanya siapa? Eko. Mas Eko. Jenengan? Dino. Jogja mana? Tengkulon. Mantap. Sampai Mas apa namanya? Dwi. Dari Jogja mana? Purwokerto. Mana itu? Daerah mana itu berarti? Ya sini. Oh sini ada ya. Oke. Kalau Mas dari? Alfian dari Jember. Dari Jember. Waduh, wujud dari mana-mana luar biasa. Oke, Saudara Samuroso. Ini kan banyak request di luar sana itu, saya request, Ki kapan nih buka mata batin lagi? Itu banyak request seperti itu. Oke lah.
Insya Allah saya turutin hari ini ya. Jadi, tapi sebelumnya gini sedulur, ini pengalaman. Bukan saya nggak mau ngajarin lagi, karena banyak di luar sana itu ngajarkan buka mata batin dan sebagainya, efeknya itu nggak baik dalam diri kamu. Itu banyak, yang terutama mungkin karena nggak siap, akhirnya blank. Mungkin karena nggak siap juga akhirnya nggak berhasil. Jadi ada dua kemungkinan kenapa kita ini belajar mata batin itu nggak berhasil. Ada yang berhasil tapi akhirnya malah nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan itu ya termasuk blank, stres dan sebagainya. Oleh sebab itu yang perlu dipahamin, setiap konten yang saya berikan edukasi tentang mata batin, dengarkan. Saya nggak bertanggung jawab akan apa yang terjadi dalam kalian jika mengikuti pelajaran saya. Jika melebihi, terlalu lebay, kemudian tidak mengikuti aturan, saya katakan kalau belajar, upayakan, usahakan nawaitunya itu ibadah. Terus tidak boleh dibarengi dengan nafsu. Nafsu saya kepingin melihat mayoritas ini orang-orang yang kepingin buka mata batin itu tujuannya itu aneh-aneh gitu. Nah ini mumpung ada saudara kita di sini nih ya, kalau Mas Dhani udah paham ya, kayak jenengan kira-kira ada nggak pemikiran saya juga kepingin buka mata batin, saya kepingin paham mata batin, ada nggak jenengan pikiran seperti itu? Atau sudah terbuka memang mata batinnya sebelumnya? Hah? Belum pernah. Kalau jenengan nggak kepingin juga, ya udah. Kalau jenengan? Saya belum pernah, tapi saya pingin juga. Oke. Nah ini pertanyaannya gini, kepinginnya itu apa? Motivasinya kepingin buka mata batin itu apa? Kalau boleh tahu. Ya. Pertama, pengennya itu bukan hawa nafsu, tapi pengen melihat yang benar-benar itu di alam sekitar kita. Artinya melihat sosok makhluk gaib ya, yang di sekitar kita gitu. Kalau bukan makhluk gaib kan berarti artinya sampai ngelihat saya udah ngelihat. Ya. Nah, artinya apa? Artinya pengen lihat makhluk gaib kan di sekitar kita gitu maksudnya. Apa? Tapi apa yang sekitar kita? Nah, maksudnya yang di sekitar kita ini apa? Ya, sosok apa? Sosok atau apa? Nah, ini kan makhluk gaib berarti. Ya. Kalau jenengan bukan makhluk gaib berarti ada pot juga, ini udah kelihatan Mas. Mas Dhani juga udah kelihatan. Apa maksudnya? Sosok gaib gitu kan maksudnya. Betul ya? Oke, siap. Kalau sampean kepingin nggak buka mata batin? Ya ingin sih Pak. Ada keinginan ya? Ada nah sih. Pertanyaan keinginannya itu apa? Motivasi kepingin buka mata batin, kepingin apa maksudnya? Ya seumpamanya kalau umpamanya ya Pak. Kalau keluarga saya kan sering ada gangguan gitu. Ya, siap. Bang, umpamanya kegangguan kan kelihatan gitu loh Pak. Gitu, untuk melindungilah untuk warga apa gimana. Untuk melindungi. Sama ya lihat sekitar kan jaga-jaga di kantor gudang kan kebanyakan ada makhluknya tuh Pak. Tuh ya, apa tahu penasaran gitu loh. Oke, berarti artinya sama seperti beliau ya. Kan? Bisa melihat sosok gaib gitu ya. Ya benar. Oke, siap. Oke. Kalau jenengan Mas? Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Mas Eko tadi. Saya juga ingin melihat seperti itu juga, karena biar tahu sosok seperti apa juga gitu. Oke, siap. Oke. Nah, itu dia yang menjadi sebenarnya tujuan, kendala. Bagi saya itu sebuah kendala. Kenapa? Karena mayoritas orang yang kepingin buka mata batin itu fokusnya itu hanya pengen melihat sosok, ya kan? Padahal mata batin itu tidak hanya melihat. Sampean punya kepekaan, aduh, kok kayaknya nggak enak ini. Itu mata batin sama. Yang disebut mata hati, mata batin itu sama. Makanya saya sering ngajarin, saya jelaskan, ketika mata batin kita terbuka, itu ada 3 indera yang akan lebih aktif. Nah, mayoritas yang diomongin orang-orang indigo kayak apa, kayak atau paranormal kayak itu lebih ke indera yang visual atau penglihatan. Seperti yang sampean pinginkan kan penglihatan, berarti ngelihat. Padahal ada 3 indera nanti, apa itu? Penglihatan, pendengaran dan perasaan, visual, kinestetik dan auditori. Nah, tapi mayoritas mereka kepingin yang visual. Padahal kita sendiri sebenarnya kita bisa merasakan. Pernah nggak kita jalan di satu tempat tiba-tiba merinding? Kok merinding, pernah ya? Itu termasuk mata batin. Cuman sampean lebih peka, lebih kuat di kinestetik atau perasaan. Ada juga pernah jalan tiba-tiba ada yang teriak assalamualaikum, gak ada orangnya. Atau
ternyata nggak ada orangnya. Pendengaran, auditori, itu mata batin juga, Mas. Nah, kenapa dibilang mesti ngelihat? Karena di awalnya sudah kurang tepat, mata batin. Nah, mata yang dilihat, padahal yang dilihat bukan mata zahir yang melihat nanti, bukan, tapi mata batin kita. Jadi bukan melihat seperti ini, bukan. Nah, ini perlu dipahamin sedulur sambung rasa. Ini esensinya dulu. Mata batin itu apa sih sebenarnya? Mata batin itu adalah mata yang bisa melihat apa-apa di luar batas dari mata zahir kita. Dipahamin ya. Mata batin itu adalah mata yang bisa melihat di luar batas yang tidak bisa dilihat mata zahir kita. Tepatnya di mana? Ada di hati kita, ada di pikiran kita. Nah, kalau konsepnya pikiran itu disebut dengan subconscious mind atau alam bawah sadar. Pernah dengar pasti alam bawah sadar kan? Nah, itu. Jadi kalau kita fokus hanya melihat belum tentu bisa malahan. Nah, ada pelajarannya nanti untuk melihat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kalian sampai mempelajari mata batin, kepingin mau ya OTW ke sana, saya mau tanya dulu, harus jujur jawabnya. Sampai pernah nggak merasakan ke suatu tempat atau bisa merasakan, saya pernah kok merinding gitu, atau datang kayak ada yang dolit, atau pernah nggak merasakan seperti itu? Barusan saja. Nah, barusan saja malah. Sampean pernah nggak? Kapan atau tahun lalu kayak pernah nggak? Sering. Berarti bagus. Artinya mata batin juga terbuka sudah. Apalagi sudah sering. Tinggal yang sampean butuhkan apa? Penglihatan. Betul nggak? Penglihatan. Nah, ini harus dipahamin juga. Mayoritas orang itu ngelihat setan atau demit atau makhluk gaib itu yang kepingin dilihat itu seperti Mas Dani. Saya mau tanya, Mas Dani ini makhluk gaib apa bukan? Saya menjawab, makhluk gaib apa bukan? Bukan. Nah, kalau sampean berarti kepingin lihatnya kayak Mas Dani, berarti salah kan? Salah. Karena apa? Mayoritas yang tervisual oleh batin kita karena pemahaman di TV, potongan bentuknya muncul, apalagi di video-video yang nyariin setan tuh, demit itu. Tertangkap kamera, tertangkap kamera, bener gak? Itu hoax semua. Saya berani jamin 1000% hoax itu. Gak ada seperti itu. Itu rekayasa kamera. Itu bukan seperti itu yang namanya gaib. Saya kembalikan nih, pertanyaan lagi nih, dijawab juga ayo. Dijawab juga ya yang komentar ya, Mas. Nih saya mau tanya, gaib itu apa? Paham nggak kira-kira jenengan? Gaib. Gaib itu kalau menurut saya sendiri itu gaib barang yang nggak kelihatan, Gus. Mantap, betul. Kalau jenengan sama. Oke. Berarti sampean kepingin lihat barang yang tidak dilihat, nggak kelihatan. Nah, maksudnya gimana? Saya bingung ini di sini. Itu benar nggak sih? Makhluk gaib itu yang tidak gaib itu nggak kelihatan ya. Lah sampean kepingin lihat ya nggak kelihatan kan? Bisa nggak saya mau tanya? Hah? Nggak bisa. Bener nggak Mas? Nah, itu yang bikin stres. Jadi gini, ngelihatnya bukan dengan mata ini. Selama ini kita main dohir, bener gak? Dohir, mata dohir. Nah ini bukan, tapi dari hati. Feeling. Pernah nggak feeling ini? Feeling nggak enak ini aku. Pernah nggak merasakan? Nah itu bisa tervisual, terasa, bisa tervisual atau terimajinasi. Makanya kalau ada yang ngomong itu halu, memang iya. Halu itu gaib. Saya nggak nyalain. Ada orang yang, itu orang-orang ini pasti ada yang komentar itu partai halu kita ini pasti gitu. Saya jawab iya, saya nggak marah malah. Bener. Halusinasi itu memang gaib, bener. Pertanyaannya, situ ngomong halu bisa nggak menciptakan keadaan halusinasi? Nah, spesialnya orang-orang kayak kita ini bisa menciptakan. Tapi jangan salah, halusinasi itu bukan satu bentuk di mana, terlalu lebih. Enggak, bukan seperti itu. Bagi yang nggak mengimani yang gaib, monggo komentar gitu ya kan. Tapi bagi kita yang mengimani yang gaib, nggak ada salahnya. Kok bisa saya seperti ngelihat Ratu Kidul katakanlah ya, Mas Dani, Ratu Utara katakanlah. Ya terserah, whatever. Apapun yang tervisual batin sampean, batin ya, visual batin, bukan visual fisik ini ya, indra dhahir ya, bebas. Tidak boleh diperdebatkan. Jenengan ngelihat itu kok ada tuyul, terus jenengan ngelihat itu genderuwo. Yang benar mana? Coba kira-kira yang benar mana? Semuanya. Betul. Tapi sebenarnya salah semuanya karena yang maha benar cuma Allah. Ya. Makanya kita jawab wallahu a'lam bishawab. Iya toh? Jadi makanya ini saya tekankan, sampean bilang itu, Mas ini bilang itu, saya jawab enggak ada yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Jadi kalau seandainya kita adanya teman, jangan jadikan perdebatan. Oh ya nggak apa-apa. Karena apa? Nah ini kuncinya.
saya berikan penjelasan lagi. Ini sebenarnya tak jelaskan berapa tahun yang lalu udah. Yang namanya makhluk gaib atau benda gaib, intinya gaib itu adalah sebuah energi, bentuk dari energi yang termanifestasi oleh visual batin kita. Jadi makhluk gaib mau pocongan kayak genderuwo yang tervisual biasanya, bebas terserah. Mau bentuk apa, itu semua bagian daripada energi. Sehingga apa? Bisa berubah-ubah. Jadi bisa menyerupai sampean, bisa menyerupai istri sampean, bisa. Yang tidak bisa diserupain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa. Kira-kira paham Mas? Sampai sini paham? Ada pertanyaan nggak kalau jenengan khusus? Monggo kalau ada pertanyaan. Saya itu simpel saja Gus. Ya. Untuk melihat sesuatu katanya kan kita kan berbeda-beda kan. Ya. Antara saya dengan Mas Eko kan beda. Okay. Dengan keyakinan seperti itu kan suatu bentuk imajinasi apa? Dalam hati kan. Betul. Gambaran dalam hati itu Betul, aja. betul. Memang kebenaran itu mutlak hanya milik Allah. Ya, betul. Betul. Ya, begitu saja Gus. Ya. Jadi kembali ke keyakinan masing-masing. Kalau memang meyakini itu genderuwo nggak apa-apa, monggo. Tapi jangan jadikan itu satu perdebatan. Karena itu tadi esensinya yang kita pahamin, makhluk gaib berubah wujud. Mungkin wujud di jenengan wujud kuntilanak, wujud di saya genderuwo, ya monggo silakan, ya kan. Yang terpenting kalau saya bahasan saya intinya ada, yaitu sebuah energi. Nah ini ada yang nggak percaya di luar sana, sampai kita mageri rumah orang gaib, saya pagar gaib, wah itu penipuannya gimana? Lah memang gaib ada, bener nggak Mas? Betul. Ada yang ngomong seperti itu, ada. Ngundang saya untuk mager gaib, dibilang penipuan, ya, dibilang ini kita membodohi gimana? Masyarakat kita ini paham kok, ya kan? Kalau nggak seperti itu ya nggak paham berarti dia. Buktinya dia merasa iya saya ada yang nyerang, berarti kan paham dia. Tinggal kita berusaha untuk membantu mereka dengan apa? Memberikan pagar gaib atau ruwat dan sebagainya. Makanya saya selalu bilang di konten saya, kalau nggak percaya, ya wis gak usah dilok. Percaya karepmu, nggak percaya whatever. Itu yang penting. Nah ini pahamin dulu, ini dasarnya dulu, pahami esensi dari kegaiban. Ya. Dan saya ingatkan hati-hati buat mereka yang belajar dan gaib, ya. Karena kalau nggak ada gurunya bisa gila. Termasuk di YouTube. Kalau di YouTube saya ada cara, lakukan dengan santai, jangan dengan nafsu. Bahaya, karena Allah nggak seneng orang-orang yang bernafsu. Itu. Jadi belajar pelan-pelan. Caranya gimana Ki? Banyak cara. Yang penting pahamin dulu. Nanti akan saya berikan pelan-pelan caranya dengan meditasi oke, wirid oke, puasa oke. Saya berikan pelan-pelan, tapi ini pahamin dulu karena banyak yang nggak paham Mas. Yaitu tadi tentang gaib itu apa sih sebenarnya, banyak yang nggak paham. Aku maunya ngelihat, itu kok bisa ngelihat? Nggak bisa. Namanya gaib dilihat bukan dengan mata, tapi dengan hati, dengan rasa. Ini yang perlu dipahamin, ya. Ki, saya selalu melihat pocong, alhamdulillah. Yang penting jangan sampai takut gitu aja, ya. Oke, Mas. Ini ada saudara kita, Mas. Sampai ada sedikit keluhan, ya. Tadi katanya Mas Karebet. Apa? Boleh diomongin, silakan. Ya gini, Ki. Ya. Udah ya sekitar 15 tahunan. 15 adik saya kan sakit gara-gara dulunya itu berguru. Wadik sampean. Ya, berguru di daerah Kerapiak. Diajak Pak D. Terus? Nah, setelah itu gurunya meninggal. Ya, sudah meninggal. Sampai sekarang adik saya ini agak terganggu gitu jiwanya. Ya, sampai sekarang ya cuman saya udah berobat sama ibu sama bapak, berobat kemana-mana, nggak ada hasil kesembuhannya itu belum ada. Tapi sekarang cuman kita mengandal sama obat. Tapi dia nggak ngerasa kalau dia tuh sakit gitu loh. Nggak gitu. Kalau emosi yang disalahin tuh Keraton Pakualaman. Gitu. Soalnya saya tuh orang tua sama adik tuh tempat tinggal di Keraton Pakualaman. Di lingkupan Keraton Pakualaman. Gitu. Sampai sekarang umpamanya kurang tidur,
Ya emang kalau kurang tidur emang benar-benar tiap hari itu kurang tidur. Beliau. Ya. Kalau kurang tidur banyak pikiran, yang dipikirin itu apa nggak tahu, nanti ditanyain nggak mau terus terang. Nah nanti ujung-ujungnya emosi, ngelemparin apa, benda apa, sampai nanti megang apa, nanti yang kena entah yang nggak yang disukai kan biasanya bapak, entah saya, entah tetangga, ya lempar, bawa apa aja, hantemin. Wah. Mas, itu sakitnya gimana? Maksudnya adik sampean itu gimana? Agak terganggu jiwanya berarti kayak orang gila gitu? Atau gimana? Kalau kayak orang gila itu enggak. Berarti masih bisa diajak komunikasi? Komunikasi masih bisa. Terus? Cuman gimana ya? Kadang ngomong-ngomong sendiri. Dia nanti diajak ngobrol kadang nyambung, kadang enggak. Yang enggak diomongin itu yang enggak penting gitu loh. Yang tentang goib yang dia belajar dulunya gitu loh. Iya. Ya 15 tahun itu kayak gitu ya, posisinya. sekitar 15 tahunan. Usianya berapa sekarang? Sekarang umurnya 29. Ya. Ya cuman saya tuh kasihan sama ibu saya toh. Udah berapa tahun gimana caranya nyembuhin adik saya sampai sekarang belum ada hasilnya. Tapi untuk semangatnya kerja itu ada. Ya. Kerja berarti. Sekarang kerja nyopi. Nyopi sekarang. Nyopi itu apa nyopi? Driver. Sales. Kayak nyopi, Shopee. Nganter makanan itu. Iya. Nyopi. Iya. Kita baru tahu. Tinggalan zaman saya. Iya. Oke. Berarti normal sebenarnya. Iya, sebenarnya normal kalau umpamanya dia tuh sering tidur. Nggak banyak pikiran, nggak ada pikirannya normal. Tapi kalau udah pikirannya banyak, yang dipikirin apa aja, ngeblank. Udah, mukanya mulai merah. Oke, saya paham Mas. Jadi gini, itu sebenarnya gejala psikosomatis. Psikosomatis termasuk gaib ya, gejala pikiran. Artinya adik sampean itu stres sebenarnya, bukan gila ya. Stres itu juga bukan gila, bukan stres itu ada beban pikiran lah. Jadi kalau ketika orang itu tertekan suatu tekanan pikiran kemudian meledak, nah pikiran sadar atau conscious mind ini nggak bisa menampung, akhirnya meledak atau berhenti. Dan yang aktif pikiran bawah sadar, subconscious mind-nya. Kalau subconscious mind yang aktif bawah sadar, bawahnya aneh-aneh sesuai imajinasinya, seolah-olah yang dilempar ini bisa jadi cuma tanah padahal orang. Bisa jadi bener. Seperti itu. Bener. Nah, itu yang terjadi adik sampean. Kalau masalah keilmuan itu, masalah putus dengan gurunya itu insya Allah nggak sampai mengganggu sebenarnya. Nggak sampai mengganggu. Nggak. Karena apa? Guru memberikan itu, apalagi beliau tidak hanya 1-2 hari sama gurunya kan, pasti belajarnya juga lama dulu. Ya kan? Kemudian ditinggal meninggal dunia kan sama gurunya. Nggak apa-apa. Masih baik sebenarnya. Tapi itu bukan karena, kalau saya lihat ya, itu bukan karena keilmuan yang itu enggak, tapi dia gangguan psikosomatis atau pikiran sebenarnya di situ. Solusinya gimana ya? Kalau ada peruqyah di ruqyah. Sudah pernah di ruqyah ya? Sudah pernah. Sudah pernah ya. Sudah pernah. Tapi nggak ada perubahan juga. Oke. Tadi seharusnya dibawa ke sini enak ya sebenarnya ya. Iya. Tadi oke, nggak apa-apa. Jadi gini, saya nanti coba cek kalau memang nama dan sebagainya, saya kasih air putih nanti diminumkan. Kalau seandainya air putih itu diminum ada reaksi, biar nggak ada dusta di antara kita, saya selalu gitu Mas, diminumkan. Kalau ada reaksi, contoh nih, tiba-tiba adik sampean mual, muntah, atau tiba-tiba langsung emosi, atau tiba-tiba langsung pingsan dan sebagainya, pokoknya habis minum reaksi sesuatu yang nggak baik atau baik, tiba-tiba itu berarti ada gangguan gaib, artinya ada energi negatif. Tapi kalau nggak ada reaksi sama sekali, yaitu saya bilang tadi stres. Stresnya berarti ada sesuatu yang dipikirkan dia waktu sebelum terjadi itu stres itu, dia nggak mampu menampung beban masalah itu, jadinya duar meledak.
Nah, syukur-syukur nggak gila itu, syukur-syukur masih bisa diomong, alhamdulillah itu. Iya, Pak. Aslinya sebenarnya masih bisa diselamatkan. Gitu. Nah, ya pemikiran saya kan dulu kan pertama kalian dia kan berguru. ya. Ya berguru udah sama gurunya dia diajarin berapa kali, diajarin apa aja saya nggak tahu. Ya. Nah, udah gitu sering yang saya lihat tuh sering kan ada kalau umpamanya ada lewat goib kayak apa itu ditangkap, masukin botol ya nanti dibuang di kali. Nah yang ditangkap tuh di area keraton gitu. Soalnya area keraton kan emang banyak di keraton tuh ya. Kalau masalah goib tuh banyak ya. Yang khawatirin tuh apa entah gara-gara itu apa gimana, soalnya kalau umpama emosi umpama apa itu mesti yang disebut mesti keraton gitu ya. Entah yang nanti ambil batu besar lalu dilempar di genteng ya nanti kalau umpamanya diomongin berlempar enggak aku enggak ngelempar apa-apa bilang gitu ya. Oke. Insya Allah. Jadi kita buktikan apakah itu benar penyakit non medis atau memang medis. Medis itu saya anggap stres medis ya. Kalau non medis ya kena gangguan gaib tadi. Bisa saja kesanter makhluk-makhluk yang di situ banyak akhirnya nggak senang sama dia, ya kan, karena perbuatan dia yang dikit-dikit wah ini nggak baik, dimasukin diusir lah istilahnya sama dia ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi saya tidak berani memutuskan. Ya, tapi sekilas saya lihat itu memang ada beban sebelumnya. Ya, kalau masalah gurunya tadi nggak ada hubungan. Nggak ada kaitannya, masalah ilmu nggak ada kaitannya. Ya. Maaf sebelumnya ya. Ya entah dia di YouTube lain ya, Bi. Saya dulu pernah minta tolong di YouTube lain. Saya nggak mau nyebutin. Katanya itu di dalam raganya tuh masih ada satu gaib yang masih di dalam. Tapi bener apa enggaknya saya nggak tahu. Soalnya kan saya nggak bisa ngelihat wujudnya apa, yang di dalamnya dirinya apa tuh saya nggak tahu. Gitu. Ya. Tapi saya nggak tahu bener apa enggaknya, saya nggak tahu gitu. Sama di YouTuber ya, ada YouTuber lah kan. Kayak saya gini ya mungkin ya. Terus solusi yang diberikan apa dia? Ya cuman gitu. Ya kalau saya ya pribadi ya Ki. Saya minta tolong sama orang yang bisa menyembuhkan adik saya. Kalau umpama dipatok pakai uang saya nggak mau. Soalnya sama orang itu dipatok uang emang? Iya emang. Tapi kalau orang yang bisa nolong benar-benar nyembuhin itu kan nggak ada minta umbalan. Iya toh Ki? Ya. Memang ada sebagian orang seperti itu. Memang ada sebagian orang seperti itu. Kenapa saya paham mereka mematok uang? Mungkin karena belajarnya beruang dia dengan uang. Mungkin kalau umpamanya benar-benar sembuh, nggak masalah. Kalau enggak, kan kasihan orang tua saya. Sekarang mau tanya sampean, jujur kan nggak nyebutin orangnya ya? Berapa? Minta berapa orangnya? Dulu 2,5. Ya sekitar 3 juta 2,5-an. Saya bisa sampai 15 juta mas kalau saya mas. Tapi kalau ngundangnya saya di Kalimantan, saya segitu karena apa, transportasi akomodasi aku orang banyak, orang 5, duitnya siapa buat sendiri. Di Papua saya mas Dhani udah 15 juta mas, gitu. Karena untuk transportasi akomodasi. Ya. Tapi kalau kebetulan saya seperti ini, saya nggak ada biaya, nggak ada lah. Karena ya saya anggap sebagai ibadah, gitu. Apalagi di tempat saya gratis mas. Kalau di tempat saya gratis, makanya kalau ada orang yang kepingin berobat sama saya gratis di tempat saya, setiap minggu itu gratis, gitu. Tapi kalau hari biasa saya nggak terima, gitu. Kalau mau hari biasa ya siap bayar, saya bikin konten kan ke stop ganti, itu. Kalau saya seperti itu. Tapi enak minggu. Nah di sini, mumpung saya di sini nanti, insya Allah saya bantu, insya Allah. Ya. Intinya gitu tadi mas, biar nggak ada dusta di antara kita praktekkan dulu, kita tes dengan air doa saya. Reaksi nggak, kalau nggak reaksi udah sampean nggak usah percaya sama dukun-dukun atau paranormal yang menyebutkan ini ada isinya, nggak usah. Ya
Ya. Kita harus buktikan dulu. Karena banyak sekarang orang diabetes dibilang kena santet, kan nggak baik. Iya, udah banyak. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan mereka semua dapat hidayah. Ya, dan kita semua juga dapat hidayah, bukan mereka semua aja ya. Karena manusia itu tempatnya salah. Ya, manusia itu nggak luput daripada dosa. Gitu ya. Saya doain nanti insya Allah kita bantu. Oke, nah ini pengalaman ya seperti itu. Memang ada benarnya juga. Kadang kita kalau belajar nggak ada guru, dituntun, yang nonton setan. Kita belajar dengan guru, kalau pemahamannya di luar batas syariat juga bahaya. Contoh nggak disuruh sholat, suruh topo nang tengah dalan, nah itu bahaya juga. Jadi lihat amalannya dulu mas. Kalau amalannya di luar dari syariat, ya saya nggak rekomendasikan, gitu. Ya, insya Allah. Saya gratis juga di TikTok, saya biasanya live. Saya gratis. Kalau jenengan ikut TikTok saya, mungkin pas adiknya ini, saya memberikan air putih untuk ruwat gratis. Setiap jam 9 malam saya di TikTok. Itu live terus saya. Itu gratis. Tapi mumpung saya di sini adik kita ini. Oke lah. Bismillah. Doakan sedulur sambung rasa adik beliau diberikan kesembuhan. Diangkat penyakitnya. Jika ada energi negatif, dibersihkan daripada energi negatif. Ya, doakan sedulur sambung rasa. Doamu itu akan kembali kepadamu. Makanya saya selalu pesan. Sekecil apapun perbuatanmu itu akan berdampak besar dalam hidup. Nah, jadi berbuat yang baik. Dampaknya akan baik dalam hidupmu. Itu ya, sedulur sambung rasa. Oke, itu ya penjelasan saya tentang mata batin dulu. Nanti kita lanjut. Ya, saya berikan tata caranya. Yang penting pahamin esensinya. Karena kalau nggak paham, kalian terlalu bernafsu nggak bakal berhasil. Saya jamin. Terus kedua, hati-hati. Kalau nggak kuat ngeblank juga. Makanya jangan fokus ngelihat. Jangan fokus ngelihat dulu. Fokus ibadah. Dinikmati aja proses dalam belajarnya. Makanya saya selalu bilang, nikmati proses, jangan banyak protes. Nah itu, nikmatin aja. Jangan protes. Oh nggak tembus-tembus ya, nggak ngelihat aku ya. Temanku bisa, nah itu protes namanya. Itu nggak boleh. Nikmatin aja, insya Allah akan bisa. Akan indah pada waktunya. Itu sedulurku. Ya, pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif. Agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir positif, berpikir yang baik. Karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik, karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilakumu jika ingin hidupmu berubah. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik.